sekarang tugasnya Miss Vida adalah bagaimana caranya supaya roti ini nih bisa mempunyai resep yang sama, Vida bisa mempunyai dapur yang bisa disebarkan gitu. Ini bisnisnya bakal panjang banget, kalau misalnya mau diterusin ini bakal seru banget gitu ya. Hai, malam ini kita pengen bicara-bicara dengan Miss Vida yang mempunyai roti Roya, roti Sarikaya. Artinya banyak rasa. Ini salah satu roti yang enak, roti yang banyak diorder oleh para artis-artis, oleh banyak orang-orang yang kerja tuh minta rotinya gitu ya. Mau pesan rotinya dong gitu. Dan saya juga nyobain rotinya gitu ya. Dan ternyata Sarikaya tuh bukan Srikaya loh. Jadi kalau Anda merasa aku nggak suka Srikaya, tapi rotinya tuh bukan Srikaya, tapi Sarikaya. Itu kalau nggak salah saya berasal dari bahasa Singkawang katanya, itu bahasa Banjar. Bahasa Melayu yang Melayu. artinya tuh banyak rasa. Sarikaya gitu ya. Nah, jadi itu yang dijelasin sama saya, dan saya sendiri nyobain rotinya. Jadi rotinya juga ada berbagai macam varian, ada roti goreng. Yang saya senang dari roti gorengnya beliau ini adalah roti gorengnya ini enggak seperti roti goreng yang banyak minyaknya, enggak. Jadi memang crispy tapi tetap lembut, tetap enak gitu ya. Nah ini saya enggak pernah ketemu di roti lainnya mana-mana gitu ya. Dan juga ada roti kukus. Bener ya roti kukus ya? Bener, roti kukus juga ada dua varian. Ada dua varian, yang putih sama yang hijau. Betul. Oke, jadi menurut saya ini adalah salah satu jajanan yang cukup bagus ketika Anda pengen nyari jajanan, tapi jajanannya ini nih yang sehat apa ya, yang nggak terlalu banyak lemak, nggak terlalu banyak micin, nggak terlalu banyak apa gitu ya, karena dia nggak pakai pengawet juga gitu ya. Betul. Banyak orang yang order untuk ke kantor gitu ya. Nah tapi gini loh, banyak orang yang ngomong gini, Pak, produk saya sudah bagus, sudah keren banget gitu ya, rasanya sudah oke, sudah sehat juga, tapi kok ternyata kok masih gitu-gitu aja ya? Kok masih seperti itu aja? Karena ketika saya ngomong sama banyak pemilik bisnis gitu ya, banyak dari mereka yang begitu mencintai produk mereka. Mereka bilang, Pak, produk saya paling bagus, produk saya paling oke gitu loh. Bahkan ada yang, ini mohon maaf nih ngomongnya agak kasar, ngomong gini, lu tahu nggak, Starbucks itu, ini dia yang ngomong bukan saya ya, Starbucks tuh kopinya kayak kopi sampah, dia bilang. Saya sampai, langsung kaget. Mereka tuh kopinya tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kopi kita. Oke. Dia ngomong sampai segitunya, tapi mohon maaf gitu ya, Starbucks sampai sekarang masih sukses, masih banyak ada di mana-mana, dan mohon maaf punya dia sudah tutup gitu ya. Nah, jadi it's not only about your product gitu loh. Kalau misalnya mau menghina orang sampai bilang Starbucks itu kopi sampah, ya begitu banyak orang yang suka dengan kopi itu gitu ya. Dan bahkan Starbucks itu bahkan sampai bisa mengubah pola orang. Jadi Starbucks itu bisa mengubah pola orang dari yang tadinya minum kopi itu kan cuma cowok doang. Betul. Dan sekarang cowok cewek bisa minum. Yang tadinya cuma orang dewasa doang toh. Ya. Sekarang sampai anak-anak bisa minum. Yang tadinya nggak suka kopi, tiba-tiba sekarang jadi suka ngopi di Starbucks. Dan orang kalau tadi yang ngopi cuma pagi doang, sekarang orang ke Starbucks kapan? Setiap saat. Starbucks dari buka sampai tutup. Bahkan ada Starbucks yang kalau 24 jam ya tetap ramai juga gitu ya. Starbucks misalnya di daerah ini ya, di rest area gitu ya. Rest area, betul. Itu ya rame-rame aja gitu ya. Dan saya salah seorang penggemar Starbucks yang senang dengan Starbucks gitu ya. Saya senang dengan signature coklatnya, saya senang dengan caramel macchiato-nya gitu. Dan bagi saya Starbucks adalah satu buah bisnis yang sangat bagus. Jadi dia bukan cuma punya produk yang sangat bagus, tapi dia juga bisa membuat produk yang bagus gitu lah. Nah, kita juga doain gimana caranya supaya produk beliau gitu ya, bukan cuma nanti produknya doang yang bagus gitu ya, tapi ini bisa menjadi sebuah sistem yang bagus ya. Ini adalah tujuan kita. Nah, ini adalah tujuan kita ngobrol-ngobrol bagaimana caranya supaya ini makin besar, makin hebat gitu ya. Nah, kalau boleh nggak cerita tentang ini mulai kapan rotinya? Sekitar sudah hampir setahun sih sebenarnya. Hampir setahun? Hampir setahun. Oke, hampir 1 tahun ya. Oh, masih muda banget umurnya? Ya, hampir setahun. Trial and error dulu, baru mulai pede untuk menjual itu di awal tahun sebenarnya. Oke, siap. Kalau boleh tahu gitu ya, ini saya nggak nanya tentang omsetnya gitu ya, saya pengen nanya rotinya ini nih paling banyak laku sehari itu berapa? Kalau pas lagi puncak-puncaknya? Bisa 1.000. Wah, mantap. Bisa 1.000 pieces dalam sehari. Ini maksimumnya ya. Kalau lagi pahit-pahitnya, lagi nggak enaknya.
Pernah waktu itu lagi pahit-pahitnya juga minimum di 100 sih. Minimum 100, Iya. oke. Kalau sekarang rata-rata berapa? Per hari itu bisa antara 200-300 bisa. 200 sampai 300, Iya. oke. Berarti ini masih jauh banget sama angka yang pernah ini ya, pernah Betul, ideal ya? iya. Karena sekarang ini baru 2 sampai 3 kali lipat dari angka paling minimum. Tapi waktu itu juga momen sih, jadi yang pada saat memang baru pertama kali pede untuk menjual itu, momennya juga pas puasa dan mau lebaran. Bisa nggak kira-kira dibuat puasa terus tiap bulan? Pengennya ya. Oke. Saya sih seneng-seneng aja. Oke. Kalau misalnya nggak puasa gitu ya, Ya. tingginya itu berapa? Sebenarnya masih bagus, masih antara 500-700 masih. Oke. Nah, anggaplah misalnya gitu ya, anggap misalnya bahwa 1000 tersebut adalah nilai sempurna gitu ya. Ini Oke. adalah nilai sempurnanya dan biasanya bisa sampai 500 sampai 700. Berarti bisa sampai dapat setengahnya atau bahkan bisa Iya. sampai 70% gitu ya. Tapi sekarang turun kan tinggal sampai 20%, tinggal 30%, tinggal 200, Betul, 300. betul, ya. Dan ini yang kita bingung karena sebenarnya gini, yang kita pengen tuh bukan cuma ini, karena kebanyakan bisnis itu tuh kadang-kadang bisa turun ke 200, bisa turun ke 300, nanti bisa turun pakai pelan lagi, makin dikit hilang aja gitu. Nah, Iya. itu kita nggak mau. Oke, yang kita mau bagaimana pelan-pelan naik, Betul. makin lama makin bagus, makin Betul. bagus. Nah, tapi bisnis itu kita nggak bisa bilang bahwa cuma ini adalah salah di marketingnya kurang bagus gitu. Belum tentu seperti itu. Karena bisnis itu kalau misalnya saya singkat menjadi 3, itu tuh cuma ada IPO. Nih saya kasih lihat ya biar jelas. Ini saya gambarkan. Jadi Anda yang lagi nonton juga bisa jelas banget. Saya akan bikin gede-gede. Wah, ini pasti kelihatan banget nih. IPO, oke? Ini sih kelihatan banget. Oke, IPO. Oke, ini di kamera bisa kelihatan ya? Bisa. Oke. Bisnis itu sebenarnya simpel banget. Kalau misalnya kita simpelkan jadi 3 itu cuma 3 ini doang. IPO, input, proses, output. Oke? Jadi misalnya gini, ketika bikin roti gitu, ini roti beli punya orang atau bikin sendiri? Bikin sendiri. Nah, jadi bisa jadi ini adalah pada saat proses produksinya. Tapi ini kan adalah proses bagaimana caranya ini nih order masuk pada saat take ordernya. Pada saat take order ini kesulitannya ada nggak gitu loh. Lalu pada saat produksi kesulitannya apa? Atau misalnya pada saat lagi delivery-nya. Oke, jadi ini kita ngomong soal rotinya. Kita nggak ngomong soal uangnya ya. Jadi soal rotinya. Pada saat take ordernya apakah kesulitan? Apakah pada saat produksinya atau pada saat kita pengiriman itu gitu ya. Atau misalnya kalau kita ngomong soal uang gitu ya. Yang kesulitannya terbesar tuh apa? Apakah misalnya pada saat mendatangkan ordernya atau misalnya pada saat aduh ini uang order banyak tapi uangnya kemana ya gitu loh. Atau misalnya pada saat pada saat mengelola uangnya gitu loh. Nah, jadi kita pengen tahu sebenarnya kesulitan terbesarnya itu ada di mana gitu loh. Roti ini kan made by order ya. Jadi pada saat order nggak ada kesulitan. Memang ada batasannya, misalnya oke, kita close ordernya setiap jam berapa. Produksi juga nggak ada masalah karena biasanya memang saya selalu bikin lebih sih. Jadi misalnya order 500 saya suka bikin lebih karena memang sewaktu-waktu tuh suka ada yang ordernya pada hari H. Tiba-tiba pengen gitu ya? Iya gitu. Kesulitan terbesar menurut saya justru di delivery karena yang mesen ini kan nggak kadang-kadang jauh gitu. Jadi kesulitannya mereka mungkin bingung, pengen beli, pengen order, tapi ngirim ke rumahnya gimana ya gitu. Pesan kamu di mana lokasinya? Aku di Kyoto, Jepang gitu. Mungkin rotinya bisa difoto aja dan melalui foto. Loh, sebenarnya why not gitu loh. Kalau emang bisa ke Kyoto, Jepang gitu. Tapi pertanyaan segini, kalau memang sekarang dibilang bahwa ini menarik ya. Jadi kan menurut Neng Vida bahwa kesulitannya ada di nih pada saat ngordernya, pada saat mengantarkan ordernya. Sekarang pertanyaan saya ini, kalau seandainya ordernya lancar-lancar saja, semua bisa berjalan dengan baik, masalah order terselesaikan deh, pokoknya datang, fung. Misalnya ada delivery-nya, ada tim delivery atau masalah semua berjalan dengan gampang gitu ya. Pertanyaan saya, bisa nggak sampai balik misalnya minimal ke 500-700 lagi? Saya rasa sih bisa, karena kadang-kadang saya suka tanya gitu ya, saya suka tes gitu ke beberapa customer yang kok udah lama nih nggak mesen lagi gitu. Kadang-kadang mereka juga bilang, iya habis jauh sih, nanti dia mesen lagi kalau ada acara atau apa gitu. Jadi mesen sekali banyak. Cuman kan harapannya pengennya roti ini nggak cuman hadir pas ada acara aja gitu loh. Pengennya pas lagi pengen ngemil atau apa bisa pesen. Tapi kalau rumahnya agak jauh gitu,
mereka juga suka ngerasa sayang kalau beli sedikit-sedikit, jadi mereka suka nunggu sampai ada acara gitu sih maksudnya. Gitu. Jadi ini Vida ini percaya bahwa ternyata masalahnya bukan di I, masalahnya sebenarnya adalah di O. Ya kalau I nggak ada masalah, orang order gitu ya, maksudnya nggak pernah ada masalah kan, memang sudah jelas-jelas memang kita bilangnya kita jualannya roti kukus rekaya. Nggak ada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk pesan, saya mau pesan pempek dong. Nah itu kalau itu kan jelas kita nggak bikin itu. Semua pesannya sesuai yang memang sudah kita announce bahwa kita tuh bikinnya apa. Produksi juga nggak ada masalah. Ya kalaupun misalnya. Jadi misalnya nih kalau misalnya besok bisa tolong 3.000. Pasti. Walaupun teler tapi harus bisa. Gak tidur deh gitu. Tapi happy dong, happy. Okay. Maksudnya, sekarang gini. Pertanyaan saya lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya 3.000 gitu ya, itu semua bisa diantarkan dengan baik? Pengalaman yang kemarin-kemarin semua bisa diantarkan dengan baik. Dan apalagi sekarang sebenarnya armada untuk pengantaran itu udah banyak kan. Saya memang belum punya istilahnya kurir sendiri, cuman armada pengantaran itu sudah banyak, ojek online, dan sekarang banyak delivery baru yang bermunculan. Ya tapi yang saya pelajari memang untuk yang jauh-jauh, dan terutama sebenarnya roti ini banyak diminati oleh orang-orang luar kota. Banyak yang nanya-nanya ke saya, tapi mereka di luar Jakarta. Di luar Jakarta seperti misalnya di luar Pulau Jawa malah. Tapi kesulitannya kita nggak bisa kirim ke sana karena memang roti ini nggak pakai bahan pengawet, jadi hanya bisa bertahan 2-3 hari, itu pun di dalam kulkas. Jadi kalau misalnya saya nekat ngirim ke sana gitu, jatuhnya sampai sana rotinya akan jamuran, sudah nggak tahan. Jadi Vida tuh percaya, jadi kalau misalnya ada cabang di Jakarta Barat, sekarang Jakarta Timur kan tinggal kan? Selatan. Jadi kalau misalnya sekarang ada cabang Jakarta Barat, ada di utara, ada di pusat, ada di tengah gitu ya, itu tuh ordernya bakal jauh lebih laris manis. Yep. Bagus ya, ini sudah mulai simpel toh. Ini kita sudah mulai bisa mengerucut gitu loh. Nah kalau gitu pertanyaannya adalah kenapa nggak dibikin seperti itu aja? Saya punya beberapa reseller dan mereka juga ada di selatan, ada di timur, ada di mana-mana. Cuma yang saya pelajari memang dari semua reseller ini tidak semuanya aktif gitu. Ya nggak tahu juga sih masalahnya memang. Saya kan nggak ngomong reseller. Maksudnya cabang nih, maksudnya kan reseller nih bisa jadi misalnya saya nggak punya cabang nih di Jakarta. Tetap kalau misalnya itu kan bakal mahal juga. Bagaimana kalau produksinya? Nah kesulitannya adalah kalau misalnya produksinya kita bikin cabang, secara finansialnya belum. Apakah memang harus dirimu sendiri yang mengerjakan? Jadi gimana nih maksudnya? Karena bikin cabangnya saya kolaborasi dengan orang lain gitu. I see. Jadi kerjasama, biarkan dia yang membuat cabang di situ, tapi tetap dengan standar saya gitu. I see. Brandnya tetap brand saya. Jadi ini semacam franchise, dia beli brand gitu ya. Ya saya nggak kepikiran loh, karena memang selama ini reseller sih, sistemnya reseller. Awalnya mereka memang aktif dan sangat-sangat lumayan membantu gitu. Cuman kita juga nggak bisa membatasi harga yang ditetapkan oleh si reseller ini. Kemungkinan maksudnya ada yang resellernya misalnya mungkin dia ngejualnya sebenarnya gini. Kalau misalnya nih sekarang nanti sudah ada cabang di mana-mana nih, cabang Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Tengah gitu ya. Nanti harganya kurang lebih kan sudah gini loh. Kalau misalnya memang pemasarannya sudah oke gitu ya, sudah oke, nanti kan orang bisa bilang, kamu kalau misalnya kemahalan di Timur udah beli di Barat aja gitu, beli di pusat aja gitu. Di sini bisa lebih murah kok gitu. Pada akhirnya nanti mereka akan berstandarisasi lagi gitu loh. Karena nanti gini loh, kalau misalnya produknya sedikit, orang akan berusaha bagaimana caranya supaya marginnya bisa gede. Maka mereka akan up-nya gede banget. Tapi kalau misalnya ini sudah dekat, sudah banyak, dan misalnya Miss Vida sendiri merasa bahwa saya confident loh, saya bisa jualan. Ini rotinya banyak, enak, disukain sama orang gitu loh. Dan kalau misalnya, ya udah Barat, kamu per hari 3.000 ya, ini ada permintaan di Timur 5.000, kamu di pusat 10.000 gitu. Apalagi gitu loh. Buat apalagi mereka seperti itu, sibuk-sibuk untuk naikin harga kalau memang kuantiti mereka sudah mencukupi gitu loh. Bahkan bukan bisa jadi mereka pusing sendiri gitu loh. Ini kok
orderan banyak banget nih, kok udah habis-habis, harus cari karyawan baru nih. Nah, jadi itu loh, tugas kita nanti akan berubah gitu loh. Jadi misalnya seperti Solaria gitu ya, banyak orang menyangka bahwa Solaria itu bisnisnya adalah restoran. Padahal sebenarnya tidak cuma itu. Solaria itu bisnisnya adalah live as if today is the last day of your life. Jadi kita benar-benar hidup seolah-olah ini adalah hari terakhir kita dalam hidup. Ngomong-ngomong, ngerti nggak sih, pernah tahu nggak ada orang yang dia itu orangnya tuh rajin, orangnya tuh kerja keras banget gitu, tapi walaupun dia tuh udah ngotot separuh mati, dia tuh tetap hasil usahanya tuh gitu-gitu aja